Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa khalilina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersama mari kita haturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, yang setulus-tulusnya dan yang sebanyak-banyaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Hatta saat ini kita dimampukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang semoga semuanya menjadi amal yang makbul, amal yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan penglihatan, pendengaran dan hati kepada kita, meskipun amat banyak dijumpai dengan nikmat-nikmat yang seperti ini, terutama nikmat penglihatan, pendengaran dan hati, manusia banyak yang tidak bersyukur. Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, tak terhitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah menjadikan penglihatan, pendengaran dan hati. Seseorang bisa merasakan nikmat, seseorang bisa merasakan kelezatan yang lahir dan batin, ya. Seseorang bisa merasakan nikmatnya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa merasakan nikmatnya meyakini Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mampu dan dimampukan oleh Allah
menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bisa terlepas daripada nikmat penglihatan, pendengaran dan hati. Bisa disimpulkan secara sederhana, ucapan kita, sikap kita, perilaku kita selalu melalui prosedur itu. Kita melihat, kita mendengar, ya. Kita memikirkan, tafakkur, dan ini tidak bisa lepas daripada penglihatan, pendengaran dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali manusia yang mau bersyukur, mengisyaratkan ada banyak hal yang menjadikan penglihatan, pendengaran dan hati yang tidak terbimbing dengan wahyu, ya, akan melahirkan kesalahan-kesalahan, melahirkan dosa-dosa, melahirkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala, banyaknya manusia yang tidak mampu mensyukuri anugerah penglihatan, pendengaran dan hati, melazimkan ketika seseorang tidak terbimbing dengan wahyu, maka pendengarannya, penglihatannya dan hatinya menjadi wasilah untuk terjadinya kesalahan-kesalahan. Maka dengan majelis ilmu yang bisa kita selenggarakan insyaallah setiap Ahad pagi yang keempat maupun Ahad-Ahad pagi yang lain, ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengantisipasi semua dosa-dosa dan kesalahan kita, maka adalah Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha menerima taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghaffar, zat yang Maha mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Tak terhitung dosa dan kesalahan kita. Bahkan tidak ada satupun di antara kita yang tidak bisa terlepas daripada perbuatan dosa. Hampir pasti siapapun di antara kita, apapun status kita, apapun embel-embel kita, yang namanya penglihatan, pendengaran dan hati rentan ya, jatuh dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu monggo mari kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqomah di dalam ketaatan. Karena hanya itulah yang akan memagari kita. Hanya itulah yang akan memelihara kebaikan-kebaikan kita. Ya, memelihara kebenaran-kebenaran yang telah kita yakini dan yang telah kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Ayohal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya, hadis nomor 14 dalam bab taubat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Aghari ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim, akhrajahu Muslim fi sahihihi. Yang artinya dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia,
tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, maka sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayohal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sepintas kita fahami riwayat yang sangat simpel dan insya Allah tidak ada halangan bagi kita untuk bisa memahaminya. Bayangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, manusia paling bertakwa, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam sehari beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100 kali. Maka mari kita bercermin, bandingkanlah dengan diri kita. Rasulullah maksum, terpelihara dari semua bentuk perbuatan dosa, senantiasa diingatkan, senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Masih bertaubat, beristighfar dalam satu hari 100 kali, tidak kurang daripada itu. Dalam riwayat lain dikatakan lebih daripada 70 kali. Ya. Jika demikian keadaannya, maka ketika kita melihat diri kita, yang kemudian kita arahkan pada cermin pribadian, ketakwaan, kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih layak lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih layak lagi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya sifat maksum, kita tidak dibawa pengawasan Allah, ya salah langsung ditegur, tidak. Ya. Berbeda keadaan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih layak untuk bersegera bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan lagi, ya, sebelum kita sampaikan, ya, fawaid daripada hadis yang mulia ini, makna asal taubat itu adalah ar-ruju' minadz dzambi, ya, kembali dari kesalahan dan dosa menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali daripada dosa, ya, dan kesalahan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikatakan taba ilallahi yatubu tauban wa taubatan wa mataban, bimakna anaba wa raja'a anil maksiyah ila ta'ah. Ya. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang kembali dari perbuatan dosa, orang yang kembali dari perbuatan maksiat, ya, ila ta'ah, menuju kepada perbuatan taat. Ayohal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh seseorang menyandarkan sebab taubatnya, menyandarkan perilaku taubatnya, menyandarkan tujuan perbuatan taubatnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang taubat itu karena malu, ada orang taubat karena melihat teman. Ya, tidak sepatutnya hal-hal yang seperti ini. Bahkan ini para ulama ijma' tentang wajibnya seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua kesalahan. Ya, kemudian kewajiban ini diarahkan kepada selain Allah, dimotivasi karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seseorang mengikhlaskan taubatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dikatakan pula at-taubatu al-i'tiraf wan nadamu wal iqla wal azmu ala alla yu'awidal insana maqtarafah. Seseorang dikatakan bertaubat ketika dia al-i'tiraf, ya, dia mengakui dosa-dosanya, ya, dia mengakui dosa-dosanya. Dia tidak malu mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wan nadamu. Kemudian dia menyesal. Karena memang tidak ada artinya sebuah pengakuan tanpa dibarengi atau diikuti dengan sebuah penyesalan. Bahkan kuatnya penyesalan ini akan sangat memberikan manfaat, ya, bagi seseorang untuk bisa istiqomah di dalam taubatnya. Kuatnya penyesalan maka ini akan memberikan maslahat bagi kuatnya istiqomah seseorang di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal iqla, hendaknya dia berhenti. Hendaknya dia berhenti. Tidak meneruskan, tidak mengulangi lagi, meskipun tidak ada yang bisa menjamin seseorang untuk tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Ada yang bisa menjamin di antara kita? Ya, hari ini kita bertobat, ya Allah aku bertobat, hari ini aku tidak ghibah lagi. Misalnya, ya Bu, aku sudah tak jaga mulut saya. Ya, pendengaran, pembicaraan, penglihatan saya jaga supaya saya tidak jatuh dalam perbuatan ghibah. Misalnya seperti itu. Ya. Mungkin saat itu Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Allah menjadikan unsur-unsur di luar diri kita support sehingga kita tidak melakukan ghibah. Begitu berganti waktu, berganti suasana, berbeda ruang dan waktunya, berbeda aktivitasnya, bertemu dengan orang yang berbeda. Siapa yang bisa menjamin seseorang tidak jatuh dalam perbuatan kesalahan yang sama? Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disyaratkan berhenti. Wal azmu ala alla yu'awidal insan maqtarafahu. Dan kemudian dia berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Berhenti dan tidak mengulangi, karena ada yang berhenti tapi diulangi, berulang-ulang, ya. Berhenti tapi diulangi. Nah, itulah kita yang banyak. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sampaikan beberapa keterangan daripada ulama terkait dengan riwayat ini. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya ijma' di kalangan ulama tentang wajibnya taubat. Ya, tentang wajibnya taubat. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib, fardu ain. Karena tiap kita itu pasti pernah berbuat salah. Dan kesalahan yang kita lakukan seringkali terjadi berulang-ulang. Dalam riwayat lain dikatakan kullu bani Adam khata'un. Ya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tiap-tiap anak cucu Adam itu pelaku kesalahan. Jatuh dalam perbuatan dosa. Dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan hatinya, dengan tangannya, dengan kakinya. Yang punya kebijakan dengan kebijakannya, yang punya otoritas jatuh dalam perbuatan dosa dengan otoritas yang dia miliki. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang mau bertaubat. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, kenapa manusia diwajibkan bertaubat? Karena dosa-dosa yang dia lakukan tidak akan hilang. Dosa-dosa yang dia lakukan tidak akan dihapuskan oleh Allah. Dan jika keadaan seseorang itu berlumuran dosa, maka dosa itu akan membinasakannya. Ya, membinasakannya, menganiaya dirinya. Nauzubillah min dzalik. Pada sisi yang lain, ketika dosa-dosa itu dilakukan terus-menerus, tidak dihapus, ya, statusnya maupun tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpotensi semakin menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bayangkan saat kita berbuat dosa. Ya, semua fasilitas ini miliknya siapa kira-kira? Saat kita berbuat dosa, mohon maaf, contoh misalnya dosa ghibah. Semua fasilitas yang kita gunakan untuk melakukan ghibah ini miliknya siapa? Dari mana asalnya? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Pantas gak kita seperti itu? Ya, jauh dari kepantasan. Harusnya ngoten mikiri kabeh niku ya. Harusnya begitu berpikirnya. Ya. Yang kita injak ya buminya Allah, yang kita hirup ya udaranya Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan pikiran kita, hati kita, pendengaran dan penglihatan kita juga Allah Subhanahu wa taala. Loh kok kemudian menjadi ya tidak rujuk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan berikutnya kenapa ini kemudian menjadi wajib, karena ya akan sangat mengerikan kondisi seseorang ketika ajalnya datang, ya, dia dalam posisi masih berlumuran dengan dosa. Dia masih dalam posisi dan keadaan berlumuran dengan dosa, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Ya namanya dosa niku nggih tetep enggak enak ya. Ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya supaya bertaubat. Kepada orang-orang yang beriman supaya bertaubat agar mereka mendapatkan keberuntungan. Kita lihat dalam surat An-Nur. Moga dibuka surat 24 ayat yang ke-31. Ya. Ayat 31. Nggih, monggo dibaca. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain berujung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau putra perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Iya, ayat ini diawali dengan beberapa adab ya terkait dengan syariat bagi kaum muslimin, kaum mukminin, terutama kalangan perempuan untuk menutup aurat ya. Jadi sesuatu yang harus ditutupi, yang tidak boleh tampak, tidak boleh terlihat kecuali bagi yang mendapatkan izin ya, kecuali bagi mahramnya. Nggih Bu nggih, sudah pirsa nggih surat An-Nur nggih. Jadi kalau di Islam itu syariat agama kita, kenapa sih perempuan harus berjilbab? Jilbabnya harus longgar, tidak boleh membentuk body, ya. Tidak boleh transparan. Maka inilah perintahnya dalam surat An-Nur ayat 31. Ya. Bolehnya menampakkan ya perhiasan yang biasa tampak, ya, itu pun juga dibatasi hanya wajah dan telapak tangan, ya. Dan itu pun juga harus tetap ditundukkan. Tidak kemudian ya malah diekspos sedemikian rupa supaya menarik perhatian orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan beberapa adab-adab yang lain ya
Hatta di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian semuanya. Ya, wahai kaum mukminin la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ya. Nah, ini ada sinergi ini. Ya. Islam itu penuh dengan adab. Islam itu semuanya adalah syariat. Ya. Jangan pernah memandang bahwasanya yang bernilai ibadah, yang bernilai syariat itu hanya sholat, hanya enggak. Semua yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bagian daripada syariat. Semua yang dilarang di dalam Al-Quran maka itu adalah bagian daripada syariat. Nah, syariat-syariat ini di dalam pelaksanaannya ya sangat mungkin terjadi pelanggaran. Banyak tidak perempuan, mohon maaf ini perempuan yang menampakkan perhiasannya? Banyak apa tidak? Banyak ya. Kalau nampak perhiasannya kira-kira menarik perhatian laki-laki apa bukan? Iya, pasti. Kalau sudah demikian timbul fitnah apa tidak? Timbul ya. Kalau sudah fitnah jatuh dalam perbuatan dosa apa tidak? Nah, makanya di akhir ayat Allah katakan ya, wa tubu ilallahi jami'a. Allah tahu manusia dikasih adab seperti ini, manusia diberikan perintah, manusia diberikan larangan. Allah tahu mesti kok salah. Pasti nanti ada pelanggaran. Bisa perintahnya nggak dilakukan, bisa larangannya ditabrak. Mungkin mboten. Nah, maka Allah mengantisipasi. Allah Maha tahu tentang kelemahan kita. Wa tubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, seperti itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, oleh karena itu perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya karena bukan kasih dan sayangnya, Masya Allah. Ya, dosa yang kemarin belum terhapus, numpuk lagi. Dosa yang kemarin belum terhapus, numpuk lagi. Ya. Persoalannya lagi adalah ketika itu sudah numpuk, kita tidak pernah tahu di posisi mana, dalam keadaan apa akhir kehidupan kita. Ya, wong kematian itu tidak pernah bilang, tidak mengenal usia, tidak mengenal kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi senang, kondisi ya tidak ada. Ya, tidak ada syarat untuk itu. Ayolah muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muallif memberikan penjelasan faedah yang pertama, bertobat itu adalah kewajiban bagi tiap individu. Ya. Alasannya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan suatu keharusan. Ya, diperintah. Al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu adalah wajib. Ya. Dan ketika seseorang memenuhi kewajiban ini, fa insyaallah maka dia akan mendapatkan banyak keberuntungan, maka dia akan banyak mendapatkan kemaslahatan. Adapun orang yang diajak bicara oleh beliau dengan sabdanya adalah seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Apa hikmahnya nih? Mereka yang belum masuk dalam keyakinan Islam, bentuk pertobatannya adalah menjadi seorang muslim, mengakhiri kekufurannya, ya, mengakhiri kemusyrikannya, kembali kepada tauhid, mengakhiri kekafirannya, menjadi seorang muslim, masuk ke dalam Islam. Nah, bagi orang-orang Islam sendiri seperti yang kita sampaikan di awal, kita ini tidak ada yang resisten dengan perbuatan dosa. Bahkan ada sebuah pepatah mengatakan manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Gampang sekali kita ini berbuat salah, gampang sekali kita ini lupa, sehingga ketika lupa maka Masya Allah berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Dijelaskan pula oleh ulama bahwasanya karena ini wajib, maka pelaksanaannya tidak boleh ditunda.
Gak boleh ditunda. Bertaubat itu segera dilakukan, ya, dan tidak boleh ditunda. Apakah terkait dengan dosa kecil maupun terkait dengan dosa besar, ya, monggo dihitung dosa yang dilakukan oleh mata kita berapa, melihat yang dilarang oleh Allah, menyaksikan sesuatu yang justru melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan mata yang kita gunakan untuk baca Al-Quran, ya, berapa lama kita melihat status sama melihat Al-Quran, Bapak Ibu? Kira-kira, ya, turun dari mata ke lisan, berapa dosa yang dilakukan oleh lisan manusia, ya, yang mestinya lisannya itu dibasahi dengan zikir, tapi lisannya justru dibasahi dengan, ya, riba, dibasahi dengan nyanyi, gak jelas, ya. Ibu-ibu masih suka bernyanyi kalau sedang masak. Diganti diganti dengan berzikir, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir. Riwayat lain mengatakan wa bikulli tasbihatin shadaqah, wa bikulli takbiratin shadaqah, wa bikulli tahlilatin shadaqah, wa bikulli tahmidatin shadaqah. Ibu-ibu kalau sedekah pakai uang kan harus nunggu, nunggu pemberian suami, kecuali yang sudah bekerja sendiri, ya. Itu sedekah itu bisa dilakukan tidak harus dengan uang, ya. Itu kalimat-kalimat thayyibah ringan diucapkan tapi berat sekali timbangannya nanti di yaumul kiamah. Ayyuhal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dikatakan karena tidak ditunda, ya, tidak boleh ditunda dan segera dilakukan, maka ada keterangan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau duduk dalam satu majelis, satu kali duduk dalam majelis, beliau itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ya, 100 kali. Beliau itu kalau duduk di satu majelis begini, memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya, atau ketika Masya Allah, ya, menjawab satu pertanyaan yang harus disampaikan, beliau itu tidak kurang dari 100 kali bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ibn Umar qala inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya, ya, beliau dan para sahabat itu pernah menghitung, ya, menghitung apa yang dihitung, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majelis, ya. Itu mi'ata marrah, tidak kurang dari 100 kali Rasulullah mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah diriku, dan aku bertaubat kepadamu. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat, lagi zat yang maha penyayang, ya. Ini praktek Rasulullah seperti itu, memberikan pelajaran pada kita, jangan ditunda. Wong Nabi aja nggak pernah nunda kok. Dalam satu majelis saja 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita harus menunggu kalau ada musibah baru ingat Allah? Jangan, ya. Apakah kita menunggu kalau sudah menghadapi masalah yang pelik baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar itu adalah satu amalan tersendiri, ya, di samping dia merupakan, ya, wasilah atau metode atau cara bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alasan lagi, monggo silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Nggih. Tadi terkait dengan nikmat Allah. Disampaikan Pak Ustaz ada penglihatan, Ya. nikmat pendengaran dan nikmat hati. Kalau bicara hati Pak Ustaz, katanya kan kita ini ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Nah, oleh karena itu bagaimana Pak Ustaz supaya kita istiqomah untuk menuju hati yang seperti itu? Ya. Satu Pak Ustaz, yang kedua
terkait dengan taubat. Apakah penyertaan taubat itu bisa kita laksanakan cukup dengan beristighfar atau sholat taubat? Mungkin ada metode lain yang karena kita. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan adab ini, apakah dalam kita melaksanakan zikir kepada Allah, sholawat, beristighfar, apakah ada aturan tertentu yang kita lakukan atau boleh sambil tidur, sambil berjalan, sambil tidur? Begitu sementara, Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik, Masya Allah pertanyaannya. Kalau saya lupa bisa diingat lagi Pak ya. Yang pertama, apa tadi Pak? Yang pertama? Iya, terkait dengan nikmat hati. Ya. Bagaimana supaya hati ini senantiasa terbimbing? Ya. Bagaimana hati ini supaya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tafakkur dengan semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Karena memang namanya hati itu kan molak-malik Pak ya. Molak-malik, tidak stabil. Ya, makanya dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita mohon supaya hati ini istiqomah dalam ketaatan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini di atas agamamu. Ya, yang maha menggerakkan hati, bisa begini, bisa begitu, ya, gerakkan, posisikan, jadikan hati ini senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Paling sulit memang masalah hati, memanage hati ini. Ya. Dan ini seringkali dosa-dosa yang terkait dengan hati, dengan batin diabaikan oleh manusia. Kita lupa saja kepada Allah itu dosa sebenarnya. Ya, melalaikan Allah Subhanahu wa taala itu dosa karena dia akan memancing ya kesalahan-kesalahan berikutnya yang kapasitasnya, volumenya, intensitasnya, kualitasnya lebih besar daripada sekedar lalai. Nah, maka bagaimana terapinya supaya hati ini tidak seperti yang disampaikan tadi, ya kondisinya bisa mati, bisa keras, ya qaswatul qalb, ya hati yang mengeras, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, bahkan dia lebih keras daripada batu, kan itu Mbak ya. Maka yang pertama, fa insyaallah Allah pernah mengatakan dalam firman-Nya, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, dan hati mereka menjadi tenang itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang. Ya. Nah, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ya. Aktivitas hati kita ini memang tidak boleh lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur, ya. Tadzakkur, tidak boleh ini. Orang itu kalau sudah lupa mesti tidak ingat, kalau sudah tidak ingat tidak tahu Pak mana yang baik, mana yang buruk. Tidak terbimbing dia. Ya. Dan zikir yang paling utama ya baca Quran. Zikir yang paling utama baca Al-Quran. Tapi jangan dibaca saja, ditadaburi. Tadaburnya boleh dengan membaca tafsir para ulama, boleh membaca penjelasan para ulama. Tadaburnya boleh dibawa di alam semesta, monggo, sambil rihla panjenengan memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melahirkan kekaguman. Dari kekaguman muncul tanpa sadar, subhanallah, masya Allah. Ya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Boleh bepergian di atas permukaan bumi, tapi jangan hanya pergi, perhatikan pula. Yang diperhatikan jangan hanya tanda-tanda kekuasaan Allah saja,
It's okay, harus kita lihat ya, kita amati. Tapi amati juga bagaimana kesudahan dari orang-orang yang lalai, kesudahan dari orang-orang yang mendustakan, Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Dan semua kisah-kisah yang dalam Al-Qur'an. Ya. Maka zikir yang pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an. Fa insyaallah dari situ nanti kebaikan-kebaikan yang lain akan muncul. Kebaikan-kebaikan yang lain akan muncul. Ya. Nah, sisi adabnya monggo. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub, boleh sambil berjalan. Boleh sambil duduk. Ketika kita dalam perjalanan, hiasi dengan zikir. Ya, zikir-zikir yang masyru'. Ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Saya kira kita sudah hafal semua itu. Ya, perbanyak kalimat-kalimat thayyibah semacam itu. Sambil berbaring monggo silakan. Kecuali ya aturannya kita tidak boleh menyebut asma Allah di tempat-tempat yang terlarang. Di toilet jangan. Ya, di toilet jangan. Jangan sampai terucap secara pelafalannya ya, verbalnya jangan sampai terucap. Ya, kalau hati sekedar membayangkan, merenungkan kekuasaan Allah, merenungkan nikmat Allah, monggo. Allah taala a'lam. Jadi perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Karena itu yang akan menghidupkan hati. Bahkan akan menyembuhkan hati. Nah, kalau sudah hatinya rusak gimana Pak? Ya minta sama Allah diganti hati yang baru. Minta aja. Mau dimintai apa saja boleh kok. Ya. Setan aja minta ya waktu untuk menggoda, menjerumuskan manusia, dituruti oleh Gusti Allah kok. Apalagi kita minta yang baik, minta yang jelek dituruti nih. Iya. Allah taala alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Penyataan tobat. Gimana? Penyataan tobat yang kita lakukan apakah cukup dengan? Oke, baik. Bagaimana aplikasi taubat? Yang pertama melazimkan istighfar. Lazim itu harus. Ya, mutlak. Enggak bisa orang bertobat meninggalkan istighfar, enggak bisa. Ya. Dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah yang bisa dia lakukan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja. Tapi yang paling bagus wabil asharihum yastaghfirun. Para penduduk surga itu dikenali kapan di dunia, saat apa? Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahar. Ya, dia berdiri, dia sujud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambungnya jauh dari tempat tidur. Ya, dia sujud, dia rukuk, memohon kepada Allah. Ya, dengan perasaan takut dengan dosa-dosanya yang mungkin tidak diampuni. Tapi dia punya keyakinan Allah zat yang maha pengampun. Ya, DP katanya orang Jawa itu nopo Pak? Ya sudah ngasor nih awak saasor-asore. Ya, menghinakan diri di hadapan Allah sehina-hinanya karena kita butuh dengan itu. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak bisa ditawar. Jadi kalau bertobat melazimkan istighfar. Nah, berikutnya adalah yang tadi itu prosedur yang disampaikan tadi itu. Ya, mengakui dosa-dosanya. Ya, menyesal. Nah, ini SOP yang tidak bisa juga diremehkan. Aku wis tobat, ya. Berapa banyak lisan manusia mengatakan saya sudah bertobat, tapi belum ada perubahan perilaku. Belum ada perubahan perilaku. Ini berarti ada yang salah dengan prosedurnya. Ya, mungkin pengakuannya kurang tulus, mungkin penyesalannya tidak penuh. Ya, mungkin dia masih kadang-kadang nyolong-nyolong. Ya, hari ini berhenti, seminggu jalan lagi, ngoten nggih? Bisa jadi. Ya. Atau dia lupa kompensasi dari dosa itu dengan kebaikan. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Orang fokus tobat, tapi dia tidak melakukan kebaikan untuk menghapuskan kesalahannya. Maka ini juga akan mempengaruhi.
Karena tidak ada yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita kecuali dengan semua bentuk kebaikan. Ya. Allah Ta'ala alam. Itu jawaban yang kedua, mudah-mudahan berkenan. Okay. Kemudian yang terakhir tadi Pak? Sudah nggih? Monggo silakan. Nggih. Ada satu lagi Pak Ustaz. Nggih. Bicara masalah perbuatan dosa. Nggih. Dosa ini ada yang memang secara sadar kita lakukan. Betul. Tapi ada juga yang barangkali tersembunyi dilakukan tanpa kita sadar. Ya. Ini kira-kira apa lagi barangkali mungkin orang atau mesti kita lakukan untuk yang menebus dosa kita yang tersembunyi yang tidak kita sadar. Iya, kita minta kepada Allah. Ya. Kita minta ampun atas semua bentuk dosa yang kita lakukan. Rabbi khirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Ma qaddamtu, yang dulu waktu masih muda, masih bodoh kita, masih jahil urusan agama, gak ngerti halal haram, gitu apa nggih? Waktu masih kecil, waktu balik pertama, apa kita ngerti semua urusan agama? Gampang gak kita berbuat dosa? Banyak Pak, gak kehitung Pak. Dosa kita waktu awal-awal balik itu. Mungkin apa nggih? Masih bolong belum sholatnya? Bolong semua masih ya. Masih berani sama orang tua? Berani. Ya, masih suka ngambil barang orang lain tanpa izin? Wah, sudah. Ya. Wa ma akhartu, yang terakhir ya Allah. Dosaku yang paling awal sampai yang terakhir. Ya. Sebelum kita mohon kepada Allah sudah ada dosa itu dalam diri kita. Ya, wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah. Ini Pak. Dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma asraftu, dan apa saja yang sifatnya israf. Ya. Saya berlebihan dalam segala hal yang itu kemudian menjerumuskan saya dalam perbuatan dosa. Berlebihan nuruti nafsu. Ya, berlebihan ketika marah. Berlebihan ketika berselisih sampai masya Allah naudzubillah timbul mafsadat. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan semua dosa yang engkau lebih tahu dibandingkan dengan saya. Nah, kita mungkin nggak sadar tapi catatannya jelas. Allah Maha tahu, detail Allah tahunya kapan, di mana, menit keberapa, detik keberapa. Ya, dengan siapa kita, dosa jenis apa yang kita lakukan Allah tahu. Monggo redaksinya. Insya Allah ya. Memang kita tidak tahu, kadang-kadang perasaan gak dosa ini, tapi ternyata dosa ya. Itu yang saya bacakan tadi itu dalam riwayat, hadisnya sahih. Di antara lafaz doa yang mengajarkan pada kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma gfirli ma qaddamtu, itu potongan Pak, sebetulnya agak panjang doanya, saya potong aja. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Pak Eri nanti bisa dicari ya di mesin pencari hadisnya, monggo bisa di-share. Allah Ta'ala a'lam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditunda. Ya. Jangan ditunda taubat. Yang ngenteni tuwek. Nggih nek tuwek niku sik urip. Ya. Nek mboten sampai tuwek, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meniru orang-orang kafir. Ya. Mereka sangat sulit untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditiru. Engko pas niru ya kesenengan sampai sing ditiru lali. Nggih, lali ketekan pati. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, monggo di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 158, ini peringatan buat kita. Jangan seperti mereka. Ya, surat ke-6
ayat yang ke-158, mohon maaf. Jadi hakikat kehidupan orang kafir itu sebetulnya menunggu, Pak. Menunggu dibinasakan. Tidak sama dengan kita. Kalau hakikat kehidupan kita, Allah ngasih kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Tapi orang kafir itu sebetulnya mereka dikasih tempo, ya, dikasih undur terus, ya, dikasih tambahan waktu, extra time, tapi ya, mereka akan dibinasakan. Silakan. Yang mereka nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Tuhannya atau sebagian tanda-tanda dari Tuhannya. Iya. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhannya. Tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah kami menunggu. Ya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat. Malaikat siapa ini, Pak? Pencabut nyawa. Ketika mereka hidup di dunia, ketika datangnya hari kiamat, yang mereka tunggu-tunggu adalah malaikat Israfil. Ya, dengan perintah Allah terjadilah kehancuran total di alam semesta. Emang ngenteni tok. Ya, tapi keadaan mereka tetap dalam keadaan kufur, berlumuran dengan dosa, dan dosanya dosa yang besar karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu tidak lain adalah datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan niru orang kafir. Ya, perilakunya, ritualnya, keyakinannya jangan ditiru. Karena hakikat kehidupan mereka sesungguhnya yang kedua adalah menunggu datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Lupa faktanya orang-orang kafir hidupnya sejahtera. Faktanya mereka menikmati fasilitas hidup jauh lebih baik daripada kita yang muslim, yang mukmin, yang tiap hari sholat, gitu. Iya, pakaiannya bagus-bagus, kendaraannya bagus, tiap hari pelesiran senang-senang. Ya, itu azab, itu jangan dianggap nikmat. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu hakikatnya semakin menjadikan mereka tersesat dan jauh daripada kebenaran, makin jauh kesesatannya. Dan itu adalah siksa yang luar biasa, azab yang luar biasa. Orang tidak dapat petunjuk itu azab yang luar biasa. Na'udzubillah. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim supaya tidak sesat. Yang mereka tunggu-tunggu adalah kedatangan beberapa ayat dari Rabbmu. Ada gempa bumi, ya, ada ini, ada itu. Itu kalau dalam Al-Quran kan dikatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Tidaklah satu musibah yang menimpa dirimu kecuali akibat dari perbuatanmu. Kekufuran ini penyebab. Allah menghadap manusia, Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta. Dalam konteks azab ini adalah disebabkan karena perbuatan manusia. Ya, perbuatan apa? Kekufuran, kemusyrikan, kedzaliman, kemaksiatan. Kalau udah merajalela ya sudah. Berarti yang ditunggu pasti datang. Ini kalau kita baca di berita-berita, masya Allah, ada yang benar, ada yang simpang siur, tapi ya luar biasa. Ya, tanda-tanda alam kekuasaan Allah nampak semua sekarang. Ya. Yang mereka tunggu-tunggu adalah datangnya hari kiamat, tapi di saat hari kiamat itu terjadi, ya, dalam riwayat dikatakan kan kalau sudah matahari terbit dari barat, semua manusia podo iman. Yakin sudah, nggak pakai ragu, nggak pakai pembuktian, nggak pakai dalil neko-neko ya. Sekarang kita kan dalil sampai muru-muru ya. Tapi gak kabeh wong gelem iman. Ya besok kalau sudah terbit matahari dari barat, spontan manusia sudah percaya sama Allah, percaya dengan syariat Rasul, tapi tidak bermanfaat sama sekali. Makanya jangan ditunda. Ya. Dalam riwayat lain, Allah menerima taubat selama ya, nyawa itu belum
di kerongkongan. Kalau sudah yughargir, sudah berada di kerongkongan, tetap sudah tidak bermanfaat lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayo muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat An-Nisa dilihat ayat 18. Oke, dibaca terjemahannya. Dan tobat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang sangat pedih. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan tidaklah atau bukanlah tobat itu statusnya melekat pada orang-orang yang melakukan as-sayyi'at, melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, yang ketika mereka melakukan keburukan itu sampai kepada situasi hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai pada situasi menjelang mati. Maksiat terus sampai menjelang mati, sampai sakaratul maut, baru dia ngomong, ini itu betul sekarang aku bertaubat kepadamu ya Allah. Expired, tidak berlaku sudah. Hanya kita jangan seperti Bani Israel, berlaku masa yang begitu lama, dikasih nikmat, diutusnya Nabi dan Rasul, diberikan kitab, dibimbing, selesai Rasul yang satu, disusul Rasul yang lain, tapi gak direken. Faqasat qulubukum, hatimu menjadi keras. Nah, ini bahaya, nek pun ngeten, kate mati kait ngomong, ini itu betul ana. Sekarang aku bertaubat ya Allah, telat. Begitu juga tidaklah disebut taubat, alias taubat itu tidak diterima. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Orang-orang yang mati sementara matinya akhir daripada kehidupannya di dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong yang muslim saja, yang mukmin saja, kalau tobatnya itu sudah datang kematian, ditolak sama Allah, apalagi yang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, bahkan mereka itulah yang kami sediakan kepada mereka azab yang pedih. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama ruh itu belum sampai di tenggorokan. Nggih. Nah, niki jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita agar melazimkan istighfar. Melazimkan istighfar paling gampang, sudah paling gampang. Rasulullah sampai ngasih contoh, setelah kita salam, kalimat pertama yang muncul ngapunten, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu riwayat yang sahih yang saya temui seperti itu. Bukan bacaan lain, mohon maaf ya. Bacaan yang lain ya baik, tapi yang diajarkan Rasulullah selesai seseorang salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebuah bentuk pengakuan bahwa ibadah yang kita lakukan masih jauh dari sempurna. Dengan itu kita memohon kepada Allah menutupi semua kekurangan-kekurangan yang ada. Siapa yang bisa jamin sholatnya 100% bisa khusyuk kepada Allah? Tidak ada yang jamin kita. Awal-awal mau sholat bisa khusyuk, habis Fatihah gelambian, rukuk khusyuk lagi, tidal khusyuk lagi, sujud mulai dan seterusnya. Wallahu taala alam. Faedah yang kedua kita tambahkan sedikit nggih. Enggak apa-apa nggih? Ya, dari ke jam 7 masih lama, Pak. Nggih, masih lama. Saya tambah sedikit nggih, karena sudah masuk waktu syuruk ya. Ikhlas dalam bertaubat merupakan syarat diterimanya taubat.
Maka atas dasar ini, atas kaidah ini, siapapun yang meninggalkan satu dosa, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semisal dia meninggalkan atau mengabaikan suatu dosa, ya, karena sebab-sebab selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebab medit, ya, kikir terhadap hartanya, atau dia bersandar pada pujian dan celaan manusia, ya, atau karena dia tidak mampu melakukannya, atau karena takut pada makhluk dan lain sebagainya, maka yang disebut dengan taubat orang semacam ini tidaklah dinamakan bertaubat. Ya, jadi tarafnya bisa gengsi, cari perhatian dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan, ya, peribadatan, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, muallif memberikan penjelasan disunahkan akan memperbanyak permohonan ampun dan upaya untuk segera bertaubat. Ya, jadi perbanyak istighfar kita, okay? Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu monggo dibaca 100 kali. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini gabungan konstruksi yang paling bagus dalam sebuah doa itu adalah menomorsatukan, mengutamakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, baru yang kedua hajat kita seperti apa. Ya, monggo salat taubat monggo silakan. Ya. Tapi yang paling mudah kita lakukan, ya, di saat kita berjalan, saat duduk, saat santai, saat bersama siapapun, saat bekerja, di sela-sela waktu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahu taala alam. Saya kira demikian kajian untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taubatan nasuha kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kita bi husnil khatimah, dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita istiqomah di atas ketaatan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibiasakan nggih sebelum tidur, terutama nggih sebelum tidur. Nggih. Oh, boleh. Belum ini langitnya belum cerah. Nggih. Monggo mudah-mudahan bisa jawab saya. Gimana kita cara bertobat untuk dosa-dosa kita yang lama, mungkin waktu remaja, waktu masih muda gitu kan. Iya, Kita tidak iya. banyak melakukan kemaksiatan. Nggih. Kita juga mungkin pernah bertobat, tapi ya itu kadang diulangi lagi, Iya, gitu. betul. Gimana caranya supaya ya itu kan Nggih. ya, dosa-dosa yang lama itu bisa diampuni. Iya, tidak boleh berburuk sangka sama Allah yang pertama. Terus lakukan terus-menerus dan yakin bahwasanya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, antara takut dan harap, dan harap. Ya, wedi gati sepuro sehingga sungguh-sungguh dalam meminta ampun. Ya. Kemudian berharap supaya pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, sekiranya masih bisa diinventarisir dosa-dosa yang terkait dengan sesama anak Adam. Apunten ya. Kita pernah sekolah, punya pengalaman. Dulu waktu di kantin sering ngambil jajan orang yang jualan di kantin tanpa bayar misalnya. Ya. Ingat kita, aku biar ya Allah, datangi sekolah itu. Cari orangnya. Kalau tidak ada dilacak, mungkin keluarganya. Ya. Sudah kita, makanya orang muda itu kalau ngerti agama kan istimewa menurut Rasulullah ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumat la dhilla illa dhilluh. Wa syabun nasya'a fi ibadatin. Ya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah istimewa.
Anak-anak sekarang cari Pak. Dalam? Iya, yang ada hak terkait dengan ini. Contohnya kalau yang memiliki hak seperti negara, saya punya, Iya. Gitu kan, saya lanjutkan dulu. Ya jadi dicari ya. Pernah punya hutang kepada siapa? Diingat. Ya, diingat. Kalau enggak ingat bagaimana? Ya, contoh misalnya kita pernah menghibah seseorang, datangi minta maaf. Ya, walaupun di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama, tidak harus mendatangi, cukup seseorang bertaubat. Tapi akan lebih ini, disampaikan aja enggak apa-apa. Ya, kita harus berdamai dengan semua bentuk kesalahan-kesalahan kita. Mau dipertahankan, kita bakal mati. Ya, mereka pun juga akan berpikir mau tidak dimaafkan, ya bakal mati. Boleh aku mati, ya butuh di sepuro juga kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, terus lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Udahlah kalau kita bisa bersedekah, sedekah sebanyak-banyaknya. Ya, ini Allah yang Maha tahu niat kita bawahnya. Ya Allah, dengan semua kebaikan ini hapuskan semua kesalahan saya. Dan melazimkan istighfar seperti ini. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ya, perbanyak istighfar. Yang dzikir mutlak ya, seperti habis sholat ya dibaca sesuai tuntunan. Yang ghairu mutlak ya, yang muqayyad ya dibaca, yang terikat itu ya dengan ibadah sholat. Yang sifatnya mutlak yang tidak terbatas, terus saja dilakukan. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang gak diperhatikan sama umat Islam ya. Nah, kita ini sudah terlalu banyak kecampuran, terkontaminasi ya. Di mana-mana rata-rata kalau di ruang kerja ya musik Pak. Heran saya ya. Muslim loh Pak. Muslim ya jilbaban ya kaji ya yuk kaji dan lain-lain. Ya, seperti itu. Ya, zamannya berputar, perilaku kita yang enggak benar ini. Ngaten nggih? Insyaallah taala. Kalau saya tidak, kalau saya sih saya nggak pernah diskusi. Nggih. Setiap hari kita bersyukur, beristighfar, Nggih. itu aja cukup. Kenapa? Itu yang menghapuskan. Iya. Kalau ditunda-tunda enggak mau ngomong ini ya susah nanti. Susah ngapusnya. Tambah catatan dosa kita tiap hari bertambah, enggak dihapus segera. Ya susah. Sama dengan kita bikin file banyak salahnya enggak pernah dihapus, kalau kadung macet. Apalagi komputernya hang ya, enggak bisa dihapus.